Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Alami. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, pada pelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran daring peserta didik dapat 1. Menjelaskan sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Kedua, melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, melakukan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yuk ingat kembali tentang definisi bilangan bulat. Anda tahu ini apa? Ini adalah garis bilangan. Baik, garis bilangan ini terdiri dari angka apa saja? Pertama, tentunya ada angka 0. Yang kedua, ada bilangan bulat negatif, yaitu dari bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat positif, yaitu dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita ingat kembali bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Penjumlahan bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, kita akan mempelajari dulu sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu ada 4. Baik. Apa saja? Yang pertama, sifat tertutup, yaitu hasil penjumlahan bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat, yaitu 6 tambah 7 sama dengan 13. 6 bilangan bulat, 7 bilangan bulat, dan 13 juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Apa itu? Yaitu untuk sembarangan bilangan bulat, A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, negatif 4 tambah 9 hasilnya akan sama dengan jika kita tukar 9 tambah negatif 4. Yaitu berapa? 5. Yang kemudian yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini berlaku jika kita menjumlahkan bilangan bulat ada sebanyak 3 ya, 3 bilangan bulat. Yaitu untuk sembilan bilangan bulat A, B, dan C. A tambah B, kita jumlahkan dulu, kemudian tambah C akan sama hasilnya dengan A yang ditambahkan dengan hasil penjumlahan B tambah C. Ya, itu contohnya ya. 3 tambah 6, 9. Tambah negatif 5. Hasilnya akan sama dengan 3 tambah penjumlahan dari 6 tambah negatif 5. Berapa hasilnya? 4. Baik, selanjutnya unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat yaitu apa? 0. Akan berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Hasilnya berapa? Yaitu tetap A. Baik, kita lihat contohnya. 7 tambah 0 sama dengan hasilnya 0 tambah 7 juga. Berapa hasilnya? Tetap 7. Setelah kalian memahami tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, kita akan masuk ke melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat bisa kita lakukan ada beberapa cara. Yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama adalah dengan menggunakan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menghitung hasil penjumlahan dua bilangan dengan garis bilangan, perhatikan bilangan berikut. Nah, di sini ada, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Bebas ya, mau dari angka berapapun. Di sini Ibu membuatnya dari angka negatif 5 sampai dengan positif 5. Ya.
Ingat, 0, 0 terus ke arah kiri itu bilangan negatif. Sedangkan 0 kemudian ke arah kanan itu bilangan positif. Nah, sekarang kita akan gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan negatif 4 tambah 8. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, buatlah sebuah garis bilangan. Negatif 4 tambah 8. Untuk garis bilangannya bebas ya. Negatif 5 sampai 5 atau negatif 10 sampai bilangan positif 10 bebas. Kemudian yang kedua, dari angka 0 bergeraklah 4 satuan ke kiri. Negatif 4 berarti dari 0 ke kiri sebanyak 4 satuan. Berhenti pada angka negatif 4. Kemudian dari negatif tambah 8 berarti dari angka negatif 4 bergeraklah 8 satuan ke kanan. Akhirnya bertemu di angka 4. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah negatif 4 tambah 8 sama dengan positif 4. Bagaimana anak-anak? Nah, garis bilangan ini bisa kita tentukan untuk hasil penjumlahan yang lain ya. Silahkan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh soal dari penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Hitunglah hasil penjumlahan dari yang pertama 25 tambah 56. Hasilnya sama dengan 81. Berarti bilangan bulat positif tambah bilangan bulat positif hasilnya positif. Jadi bertambah ya, jadi menjadi 81. Kemudian yang kedua, 15 tambah negatif 7, itu bisa kita jadikan jadi 15 kurang 7 sama dengan berapa? Yaitu 8. Selanjutnya, yang C, negatif 10 tambah 35. Perhatikan, bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatifnya. Berarti hasilnya positif. Maka kita bisa simpulkan negatif 10 tambah 35. Biar negatif 10-nya jadi 0, maka kita tambahkan dengan 10. Sisanya berapa? 25. Selanjutnya, yang D, negatif 18 tambah 7. Perhatikan baik-baik, bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif. Hasilnya adalah negatif. Maka kita bisa simpulkan negatif 18 tambah 7 sama dengan negatif 11. Yang E, yaitu 25 tambah negatif 30. Hampir sama dengan bagian yang D. Bilangan bulat negatifnya lebih besar daripada bilangan bulat positifnya. Maka tentunya hasilnya menjadi bilangan bulat negatif. 25 ditambah negatif 30 hasilnya sama dengan negatif 5. Yang terakhir, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Negatif 6 tambah negatif 5 sama dengan negatif 11. Berarti negatif 6. Berarti 6 ke kiri, kemudian ke kiri lagi. Berarti bertambah ya. Gerak ke kirinya menjadi negatif 11. Baik, kesimpulan dari penjumlahan bilangan bulat. Pertama, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif tambah bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga, ini ada syaratnya, jika bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif, maka hasil penjumlahannya bilangan bulat positif. Yang keempat, jika bilangan positif kurang dari bilangan bulat negatif, maka hasil penjumlahannya yaitu bilangan bulat negatif.
Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan bilangan bulat. Sebelum masuk ke operasi pengurangan bilangan bulat, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu materi inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, 0. Ya, ini dibatasi 0. Lihat. Titik negatif 1 dan 1 mempunyai jarak yang sama terhadap titik 0 tetapi berlawanan arah. Kalau negatif 1 ke kiri, sedangkan 1 ke kanan. Begitu seterusnya ya, tolong perhatikan baik. Ya. Nah, secara umum dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa inverse jumlah lawan dari A atau lawan bilangan bulat positif A adalah negatif A. Inverse jumlah atau lawan dari bilangan bulat negatif A adalah positif A. Jadi, negatif 1 lawannya adalah positif 1. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. Sekarang kita masuk ke pengurangan dengan garis bilangan. Sama seperti caranya dengan pada penjumlahan bilangan bulat ya. Sekarang kita akan langsung ya gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil pengurangan 5 kurang 7. Seperti biasa kita gambarkan dulu garis bilangannya ya. Bebas ya garis bilangannya. Baik. Nah, dari kan 5, berarti maka awalnya 5. Berarti kita buatlah dari angka 0 bergerak 5 satuan ke kanan. Sampai pada angka 5. Selanjutnya kurangi 7. Berarti dia bergerak kemana? Ke kiri ya. Nah dari 5 bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah, 7 satuan, akhirnya sampailah pada angka bilangan bulat negatif 2. Maka bisa kita simpulkan hasilnya 5 kurangi 7 sama dengan negatif 2. Nah, dari contoh di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. A kurangi B itu sama aja dengan A tambah negatif B. Yang kedua, ada satu lagi ini yang sering kita temukan. A kurangi negatif B. Maka kita akan buat menjadi ya A tambah B. Karena negatif kan berlawanan. Kurang itu berlawanan berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Biar lebih jelas kita akan lihat contoh selanjutnya. Hitunglah hasil pengurangan dari 32 kurang 20 bisa ya. Hasilnya berapa? 12. Yang B 12 kurangi negatif 15. 12 kurangi 15 itu sama saja dengan 12 ditambah negatif 15. Berapa? Hasilnya negatif 3. Kemudian 10 kurangi negatif 5. Nah, jadi kurangi negatif 5 karena saling berlawanan ya, maka kita jadi bisa simpulkan hasilnya 10 tambah 5. Hasilnya berapa? 15. Selanjutnya, nah yang D. Negatif 8 kurangi negatif 12. Sama dengan bagian C, berarti negatif 8 tambah 12. Ingat, perhatikan negatif 8 dan 12 lebih besar bilangan 12-nya, maka hasilnya positif, yaitu berapa? Positif 4. Yang E, nah negatif 9
kurangi 13. Bisa kita buat menjadi negatif 9 tambah negatif 13. Berarti bertambah ya negatifnya menjadi negatif 22. Baik, alhamdulillah. Materi hari ini sampai di sini. Semoga Anda dapat memahami materi ini. Semangat ya dan terus belajar. Selanjutnya, Ananda akan berlatih soal yang akan Ibu sampaikan di Google Classroom agar Ananda dapat lebih memahami materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.